Video kali ini akan jadi video yang cukup panjang ya, karena akan saya bahas beberapa match yang jadi highlight yang sangat penting untuk pay-per-view AEW Revolution yang akan tayang di Minggu pagi. Terserah mau nonton secara live ataupun secara delay atau mungkin nonton keesokan harinya, tapi lebih baik sebelum menonton AEW Revolution, teman-teman tonton dulu video ini. Kita akan bahas beberapa story yang ada di AEW Revolution 2022. Selengkapnya di channel Gilang Wrestling, because you deserve it. AEW Revolution adalah sebuah pay-per-view tahunan yang memang diselenggarakan oleh AEW di antara 4 pay-per-view yang dia miliki. Yang pertama ada Double or Nothing, ada Full Gear, All Out, dan Revolution yang memang tayang setiap awal tahun ya. Kali ini akan tayang di bulan Maret. Saya tidak akan membahas semua match yang ada di Revolution ya. Mungkin kita bacakan dulu. Pertama ada match The Battle of Adams, Adam Page melawan Adam Cole untuk AEW World Championship. Terus juga untuk AEW Women's World Championship ada Britt Baker dan Thunder Rosa. Terus juga ada Jurassic Express versus Red Dragon versus Young Bucks yang akan bertanding untuk AEW World Tag Team Championship. Terus ada Jade Cargill versus Tay Conti untuk TBS Championship. Ada MJF versus CM Punk, Bryan Danielson versus Jon Moxley, Chris Jericho versus Eddie Kingston, Andrade El Idolo, Matt Hardy, dan Saya Cassidy. Hardy Family Office akan melawan Sting, Darby Allin, dan juga Sammy Guevara di TNT Champion. Ada juga match untuk Face of the Revolution Ladder Match, yaitu Wardlow versus Kid Lee versus Powerhouse Hobbs versus Ricky Starks versus Orange Cassidy, and satu lagi pegulat yang belum diumumkan pas saya bikin video ini. Beberapa match yang akan kita bahas story-nya sedikit untuk biar teman-teman yang mungkin belum paham, yang nggak begitu paham bagaimana cerita bahasa Inggrisnya, saya akan coba jelaskan sesingkat dan juga cukup bisa dipahami ya, mudah-mudahan ya. Kita akan bahas tentang matchnya Adam Page versus Adam Cole untuk main eventnya mungkin. Terus juga kita akan bahas juga terkait tentang matchnya MJF versus CM Punk, itu seru banget tuh. Bryan Danielson versus Jon Moxley juga cukup seru. Terus juga Chris Jericho versus Eddie Kingston, kita akan bahas cerita-ceritanya ya. Yang pertama kita akan bahas match AEW World Championship, Adam Page, Hangman Adam Page melawan Adam Cole Baby. Jadi seperti kita ketahui, Hangman Adam Page itu sebagai AEW World Champion itu sudah kayaknya sekitar dua kali mendefend championship-nya. Pertama feud dengan Daniel Bryan, yang kedua feud dengan Lance Archer ya. Setelah Hangman menang melawan feud-nya dengan Lance Archer, keluarlah Adam Cole yang memang langsung mengambilkan dia championship, memegangnya dan memberikannya ke Hangman Adam Page. Setelah itu di episode berikutnya Adam Cole malah kesan mengolok-olok Adam Page. Kesannya Adam Cole itu lebih superior dari Adam Page. Adam selama ini orang banyak berpikir kalau Adam Page hanya only another Adams in pro wrestling. Jadi hanya seorang Adam lainnya. Adam yang benar yang paling keren adalah cuma Adam Cole Baby. Nah ini membuat Hangman Adam Page cukup kesal ya. Apalagi selama feud ini antara Adam Page sama Adam Cole ini, mereka si Adam Cole selalu dibantu sama timnya yaitu Red Dragon, si Kyle O'Reilly sama Bobby Fish. Yang ini membuat Adam Page itu agak sedikit mungkin odds ya. Dia betting di odds, dia teman-temannya dari Dark Order membantu, yaitu specifically Alex Reynolds sama John Silver, dan memang ini membuat mereka jadi 3 lawan 3 begitu ya. Jadi lebih seru dan juga jadi seimbang gitu matchnya. Tidak akan kita ragukan lagi kemungkinan mereka dalam match ini di Revolution, Adam Cole versus Hangman Adam Page itu akan pasti diganggu lah, walaupun sedikit ataupun banyak diganggu oleh Red Dragon, dan juga mungkin dibantu sama Dark Order dari yang mendukung Hangman Adam Page. Yang unik dari feud-nya Adam Page lawan Adam Cole ini adalah pertama kalinya Hangman Adam Page
defend atau siap bertarung untuk mempertahankan championship-nya di acara pay-per-view. Karena sebelumnya dia defend championship-nya itu di acara TV terus ya. Di special TV, di acara TV biasa Dynamite. Dan saat ini inilah kali pertamanya Hangman Adam Page itu melawan seseorang untuk memperebutkan title yang dia miliki dalam sebuah acara pay-per-view, yaitu AEW Revolution. Ini akan menjadi match yang sangat menarik. Kita tahu kemampuannya Adam Cole, kita tahu kemampuannya Hangman Adam Page. Pastinya akan ada buckshot lariat, signature moves-nya Adam Page yang akan spektakuler dan akan sangat terlihat sangat selnya luar biasa dari Adam Cole ya. Karena beberapa kali lariat yang diterima Adam Cole dari Adam Page itu sangat sangat kelihatan kuat sekali dan kelihatan keren sekali begitu ya. Memang harus orang yang tepat yang mendapatkan lariatnya, backshot lariat yang dimiliki oleh Adam Page ya. Salah satunya adalah Adam Cole Baby. Tapi prediksi saya kemungkinan ya, saya belum tahu gimana cerita yang sudah disiapin oleh Tony Khan, tapi kemungkinan Hangman Adam Page akan masih bertahan nih, karena dia belum cukup lama memegang AEW World Championship-nya, dan juga Adam Cole Baby itu baru aja masuk AEW dan dia masih ada feud yang tinggal menunggu waktu, yaitu feud-nya Red Dragon sama Young Bucks. Ketika mungkin Kenny kembali, Adam Cole juga akan 3 lawan 3, itu akan seru sekali tuh. Karena alasan yang sudah jelas ya, kenapa Adam Page itu kayaknya bakalan menang, Hangman kayaknya akan menang, karena dia itu aja untuk mengejar dan mendapatkan World Championship dari tangannya Kenny Omega aja susah payah, sampai hampir setahun dia berusaha ya, sampai cancel plannya karena Page lagi mau nemenin istrinya melahirkan begitu katanya. Terus juga ditunda sempat karena Christian juga yang menggantikannya, terus sempat lagi mengejar lagi beberapa bulan, dan selama itu dia mengejar, masa cuma beberapa bulan aja dia megang championship, kayaknya masih akan lama begitu ya. Itu prediksi saya dan kemungkinan yang akan terjadi berdasarkan perhitungan-perhitungan yang saya pribadi ketahui. Match berikutnya yang kita bahas, yang mudah-mudahan teman-teman paham nih, karena memang feud-nya Adam Cole sama Hangman Adam Page ini terlalu singkat ya. Karena Adam Cole datang-datang langsung nantang begitu pada saat Lance Archer sudah kalah, dan Adam Page sudah menang pada saat feud sama Lance Archer. Lanjut lagi match berikutnya, itu yang kita akan bahas sedikit tentang matchnya Jon Moxley dan Bryan Danielson. Ada beberapa teman-teman yang juga berkomentar dan sedikit bingung apa sih yang mereka bahas nih pada saat promo. Intinya Bryan Danielson ini kan turn heel, dia jadi seorang heel, dan ini sangat menarik ketika Jon Moxley sudah kembali dari rehabnya. Dia kembali dari menyelesaikan adiksinya terhadap alkohol. Pas dia kembali, Bryan Danielson datang melirik Jon Moxley. Dan Bryan Danielson, di American Dragon, itu ingin mengajak Moxley bergabung. Dia menganggap visi yang dia miliki sebagai pegulat yang berpengalaman, pegulat yang memang punya kemampuan yang luar biasa. Seharusnya dia orang yang dihormati di AEW backstage. Seharusnya dia bisa membuat faction, membuat grup yang mana dia akan merekrut orang-orang anak-anak muda, pegulat-pegulat muda untuk dia mentorin. Tapi si Bryan Danielson gak mau sendiri, dia butuh partner. Dia memilih Jon Moxley untuk jadi partnernya, membuat sebuah faction, membuat sebuah grup untuk jadi teman-temannya ya. Kurang lebih kayak Hardy Family Office ya, membuat merekrut banyak orang untuk dia mentori. Akan jadi faction yang luar biasa. Tapi si Daniel Bryan atau Bryan Danielson itu butuh satu orang, yaitu Jon Moxley yang dia anggap selevel sama dia. Ayolah katanya gabung sama saya begitu. Dan Jon Moxley gak semudah itu, menerima apa yang ditawarkan oleh ditawarkan oleh Bryan Danielson. Jadi Jon Moxley gak bilang iya dan juga tidak bilang enggak. Dia ngerasa ini menarik tawarannya, tapi dia gak semudah itu langsung menerima, ya aku mau join. Karena saat ini posisinya Jon Moxley sebagai face, babyface, sebagai orang baik, dan Bryan Danielson sebagai heel. Jadi harus ada sesuatu hal yang terjadi dulu antara mereka berdua, di mana disitulah bisa menentukan Jon Moxley
pikirannya bisa langsung terputuskan mau join sama Bryan Danielson atau tidak. Yang jelas sudah dinyatakan sama Jon Moxley. Jon Moxley emang tertarik. Dia ngomong sama Bryan Danielson, aku tertarik dengan tawaranmu. Tapi dia belum begitu merasakan feel-nya dengan Bryan Danielson. Bagaimana membuat sebuah grup ataupun faction kalau mereka belum merasakan feel-nya. Dan singkat cerita, Jon Moxley menawarkan, kalau dirimu mau join sama aku, kita mau jadi partner begitu. Seorang partner menurut Jon Moxley harus membuktikan mereka sama-sama orang yang tough. Orang yang mungkin satu level gitu. Jadi dia lebih memilih, mari kita match dulu. Mari kita bertarung dulu man to man. Jon Moxley versus Bryan Danielson. Karena dia belum yakin sama seseorang sampai mereka berdua berdarah bersama-sama. That's a big word from Jon Moxley. Dan ini membuat Daniel Bryan lagi. Gak bisa move on dari WWE ya. Bryan Danielson memutuskan, oke, kalau kamu maunya begitu, oke, mari kita berdarah-darah bersama dan bertarung di Revolution. Jadilah sebuah match Bryan Danielson versus Jon Moxley. Dan there will be blood. Pasti akan ada darah dalam pertandingan mereka. Karena memang sudah Jon Moxley bilang katanya mereka akan berdarah-darah dulu, bertarung dulu, barulah mereka bisa satu kompak, satu visi dan bersama. Jadi saya tidak mengharapkan siapa yang akan menang dalam match ini. Karena setelah match ini pasti akan ada kelanjutan cerita antara mereka berdua. Ada kemungkinan Jon Moxley memang akan feud-nya lanjut dengan Bryan Danielson, atau Jon Moxley akan join dan bareng-bareng dengan Bryan Danielson membuat sebuah grup atau faction yang akan menggemparkan, akan menjadi faction yang mendominasi AEW. Bagaimana nih prediksi teman-teman antara perlawanannya Jon Moxley dengan Bryan Danielson untuk Revolution Pay-Per-View? Ini feud yang cukup menarik. Walaupun ceritanya tidak begitu yang high level banget. Tetapi konsep dari tawaran mereka untuk bergulat ini hal yang cukup menarik dan bisa dibilang cukup baru ya untuk orang-orang seperti kita ini yang memang baru begitu mengikutinya, nggak yang jauh-jauh banget, zaman-zaman dulu banget begitu ya. Ini sebuah feud yang cukup menarik. Yang jadi pertanyaan memang satu lagi itu adalah apa yang akan mereka berdua lakukan setelah pertarungan ini. Match berikutnya yang kita bahas ya, sedikit ceritanya adalah matchnya Chris Jericho versus Eddie Kingston. Why this is interesting? Jadi Chris Jericho dan Eddie Kingston ini feud sudah cukup lama. Cuma yang kita tahu ya, buat yang sering nonton AEW, Eddie Kingston ini orang yang jarang menang. Kalau sebuah feud dia paling vokal. Kalau sebuah feud dia akan membuat feud ataupun pertandingan ini terjual dan akan sangat menarik dan dinantikan banyak orang. Tapi kebanyakan seringnya Eddie Kingston ini kalah gitu loh. Tapi nggak tahu ya bagaimana. Ini dimula feudnya Chris Jericho melawan Eddie Kingston ini saat Santana dan Ortiz itu kan part of Inner Circle. Tapi di brand gulat lain, si Santana dan Ortiz ini kan sudah berteman baik dengan Eddie Kingston. Kayaknya nama factionnya mereka itu LAX waktu itu di Impact Wrestling dan juga di beberapa brand gulat lainnya. Dan Santana dan Ortiz ngerasa dia core-nya itu di Eddie Kingston. Mereka sudah lama bareng Eddie Kingston. Santana Ortiz ini baru mulai AEW aja dia join Chris Jericho. Sebelumnya dia nggak kenal sama Chris Jericho, nggak pernah gabung bareng. Nah muncullah Inner Circle pada saat awal-awal AEW waktu itu di debutnya di AEW Dynamite ya. Dan ini membuat Chris Jericho agak khawatir dong. Salah satu orangnya dalam grupnya itu kok lebih nge-side-nya ke Eddie Kingston. Nah feud-nya ini lebih kurang berdasarkan itu aja. Dan Santana Ortiz pun sempat ngeragukan Chris Jericho kepemimpinannya gitu loh dalam hal ini. Dan sempat Inner Circle itu membuat sebuah pertemuan begitu, promo mereka masing-masing, dan Chris Jericho di sini terlihat sangat seperti heel gitu ya. Jadi kayak Santana Ortiz ini kayak face-nya si Chris Jericho kayak enggak kayak gitu, kamu begini dia bilang. Jadi kesannya tuh Chris Jericho di sini yang
selengean. Chris Jericho yang di sini tuh yang jadi orang yang membuat inner circle ini nggak akur begitu. Jadi dalam perseteruan Santana Ortiz dan Chris Jericho ini, itu ada Eddie Kingston yang memang membumbui ini, membuat situasi semakin panas sampai Jericho sama Hager tag team melawan Santana Ortiz untuk membuktikan untuk menyelesaikan masalah mereka. Dan sampailah di mana Eddie Kingston sama Chris Jericho akhirnya face to face. Nah, dalam sebuah promonya ini kayaknya 2 minggu yang lalu, Chris Jericho sama Eddie Kingston ini kayak mengejek satu sama lain. Eddie Kingston ngerasa ini bukan pro wrestling gitu loh, cuma promo ngomong-ngomong kayak gini, ngobrol doang. Aku nggak mau ngobrol, apaan security yang datang di atas ring itu. Ini gunanya buat apa sih? Eddie Kingston bikinnya gitu. Ini konyol. Ini bukan sports entertainment kayak WWE. Ini tuh pro wrestling. Ini AEW katanya gitu. Aku nggak butuh ini. Aku nggak seperti itu, kata Eddie Kingston. Ini mengejek kredibilitas dari Chris Jericho yang memang membuat segmen promo begitu. Eddie Kingston nggak suka yang begini. Nah, Chris Jericho nganggap ya Eddie Kingston ini pernah dia berpikir kalau Eddie Kingston ini adalah orang yang bisa dibilang cukup dia kagumi, dan dia ngerasa Eddie Kingston ini akan menjadi sesuatu yang besar. Dan Chris Jericho cukup sombong di sini karena dia orang yang sudah besar duluan. Dan Eddie Kingston ini adalah besarnya terlambat begitu. Dia di umur 30 tahunan, 38 tahun dia baru bisa tampil di televisi segede AEW, Dynamite gitu. Tapi Chris Jericho sudah sejak umur 20-an. Bahkan sejak dia bisa dibilang remaja, dia sudah ada di WWE. Dia menyombongkan itu ke Eddie Kingston. Eddie Kingston yang ngerasa dicemoohkan begitu. Dan Chris Jericho menekankan sekali lagi. Dia bilang Eddie Kingston gak akan pernah menang besar. Dia tidak akan pernah memenangkan sesuatu yang besar kapanpun. Dan di AEW, Chris Jericho bilang, akulah yang besar. Akulah seseorang yang punya nama besar. Dan Eddie Kingston, you never win big time. Kamu gak akan pernah menang besar. Jadi dia nganggap masih merendahkan Eddie Kingston. Eddie Kingston itu adalah pegulat yang tidak selevel dengan Chris Jericho. Dia akan settle this up, dia akan menyelesaikan masalah ini, dan juga akan sekaligus menyelesaikan masalahnya Inner Circle dengan Santana Ortiz mungkin ya, ketika Chris Jericho bisa mengalahkan Eddie Kingston. Dan jika Eddie Kingston menang pun, Chris Jericho harus merelakan, mungkin Santana dan Ortiz akan memihak dan lebih keluar dari Inner Circle dan bareng dengan Eddie Kingston begitu. Dengan heel attitude yang dimiliki Chris Jericho saat ini membuat banyak fans ingin Eddie Kingston yang menang. Memang permasalahannya memang cukup klise ya, di mana Eddie Kingston yang dulu sudah dari awal barengan sama Santana Ortiz, saat ini Chris Jericho yang sudah barengan Santana Ortiz, jadi Eddie Kingston agak mengganggu keharmonisan yang dimiliki Inner Circle begitu ya. Begitulah inti dari konsep story yang mereka miliki untuk Chris Jericho versus Eddie Kingston. Match terakhir yang akan saya bahas ya, match yang memang saya tunggu-tunggu sekali, yaitu feud panjang CM Punk versus MJF. Saya akan ceritakan cukup lengkap ya, karena ya ini yang saya ikuti sekali waktu awal CM Punk memang langsung interaksi dengan MJF. Jadi awalnya ketika CM Punk masuk ke AEW, dia ditanya sama wartawan, siapa yang kira-kira orang yang ingin Anda hadapi di AEW? Dia nyebut nama-nama pegulat-pegulat muda yang ada di AEW, tapi dia tidak pernah menyebutkan MJF. Ini bahan yang dipakai MJF ketika dia mengganggu CM Punk. Dia bilang, CM Punk, kamu tahu kan? Waktu kamu interview, dibalikinnya lagi. Waktu kamu interview, kamu gak pernah nyebut nama saya untuk saya hadapi. Dan si MJF ini ngerasa, emang aku bukan orang yang layak untuk kau hadapi. Emang aku bukan punggawa dari AEW yang muda-muda, talenta muda yang dimiliki. MJF merasa tersinggung di situ. Nah, itulah core dari storyline antara MJF sama CM Punk. Nah, beberapa kali mereka bertemu dan promonya sangat-sangat keren sekali. Pastinya mereka saling adu ucapan, saling mengejek dan merendahkan satu sama lain. Dan ini poin yang sangat-sangat menarik ketika episode-episode AEW Dynamite, di mana kebanyakan promo mereka ini membahas tentang si MJF yang
ngerasa kalau si Empang ini udah tua. Si Empang ini sudah bukan masanya gitu loh. Udahlah, istirahat aja. Udahlah, nggak usah lagi balik lagi. Ngapain sudah 7 tahun istirahat dari gulat terus balik lagi tuh buat apa begitu. Itulah inti dari MJF ini. Dan si Empang ngerasa MJF ini jangan sok-sokan. Dia orang baru di dunia gulat profesional dan dia bukan apa-apa. Dan bahkan dia adalah fans berat dari si Empang begitu. Nah, ketika dalam promo-promonya pada saat mereka feud, salah satu orang yang ada dalam antara feud ini adalah Wardlow. Jadi MJF itu akhirnya membuat Punk jadi ngerasa terganggu dan si Empang sangat ingin menghajar MJF, sangat ingin punya match dengan MJF dan akhirnya MJF memberikan persyaratan. Dia harus melawan antek-anteknya MJF dulu seperti Shawn Spears dan juga Wardlow. Kalau dia bisa mengalahkan mereka berdua, kalau sudah bisa mengalahkan semuanya, oke lah bisa lawan MJF. Sampai akhirnya MJF sudah kehabisan orang. Si Empang udah menangin semua apa yang disuruh MJF. Akhirnya MJF harus menghadapi si Empang dalam sebuah show yang ada di televisi dari AEW. Dan ini menjadi sesuatu yang sangat-sangat menarik ya. Dimana si Empang lawan MJF itu yang paling ditunggu-tunggu. Dan orang penasaran kenapa ini gak terjadi di AEW Revolution aja gitu loh. Tapi malah ditayangan di Dynamite begitu. Dan mereka bertarung di situ dan sempat MJF curang. Dia mencekik si Empang dengan ikat pinggang kalau nggak salah. Yang ikat pinggang begitu si Empang langsung nggak tahan. Akhirnya dia fade out, pingsan atau tap out begitu. Dan ini membuat secara mengejutkan MJF menang. Setelah mereka berjibaku ya MJF langsung menang gitu. Tapi pas tangannya dia angkat, ikat pinggangnya jatuh. Dan wasit ngelihat, lah kamu curang ya? Akhirnya match-nya restart, diulang. Match-nya diulang dengan bantuan Wardlow dan Shawn Spears. Akhirnya MJF menang. MJF menang dan kemenangan MJF ini membuat si Empang cukup frustasi. Karena MJF menang karena bantuan dari Wardlow. Dan si Empang menunjuk, yang menang bukan kamu waktu setelah match ini. Dia bilang yang menang itu adalah, yang bertanding itu adalah Wardlow. Dia ngomong sama Wardlow katanya. Nah, situasi feud-nya si Empang dengan MJF ini itu sedikit terdistraksi dengan situasi yang terjadi MJF dengan Wardlow. Wardlow ini sudah lama jadi bodyguardnya ya. Dia bilang seperti orang bayarannya MJF Wardlow ini, jadi kayak bodyguard. Nah Wardlow ini kan sudah mendominasi banyak match gitu. Dia menang terus, sering banget di Dynamite dia menang terus. Dan orang mulai suka sama Wardlow walaupun heel ya. Nah Wardlow ini sudah mulai benci di sampingnya MJF. Nah dalam sebuah feud si Empang dengan MJF ini, ada feud lagi yang akan terlanjut sepertinya antara MJF dengan Wardlow. Dan membuat feud ini semakin menarik, di mana saat itu si Empang mendapatkan, singkat cerita si Empang mendapatkan match-nya lagi. Dia mau rematch lagi lawan MJF, tapi kali ini si Empang mendapat kesempatan untuk memilih apa stipulation-nya. Jadi si Empang memilih stipulation adalah karena dia ngerasa MJF tuh kabur terus ya kalau mau bertanding sama si Empang dan diganggu terus. Akhirnya si Empang gak mau lagi melepaskan MJF dalam Revolution. Dia maunya dog collar match. Match di mana mereka saling diikat di lehernya seperti anjing, sama ada rantai yang menghubungkan antara mereka berdua. Ini match yang kedua yang terjadi di Elite Wrestling, match dog collar match. Yang pertama itu Cody lawan Brody Lee waktu itu ya. Nah, ini akan jadi match yang sangat ditunggu-tunggu. Setelah dia menentukan dog collar match untuk matchnya, si Empang sedikit membahas tentang MJF yang pernah jadi fansnya waktu dia umur 11 tahun begitu. Ditunjukkan foto. Dia bilang waktu fotonya MJF waktu masih kecil, ini fotonya ya, sama si Empang kayak waktu pas tanda tangan begitu ya, pas masa-masa tanda tangan signing begitu. MJF sangat-sangat bahagia sekali. Ini seperti the best day of his life. Jadi kayak hari terbaik dalam hidupnya. Si Empang bilang gitu. Pas dia ngomong ya di atas ring. Dan si Empang bilang, di hari itu menurut si Empang itu hanya hari biasa. Hanya Friday dia sebut, hari Jumat gitu. Jadi ini dia menganggap fotonya ataupun hari di mana dia bertemu MJF itu adalah hari biasa aja. Jadi sangat-sangat membuat MJF ya aslinya untuk merendahkan MJF ya. Dan yang mengagetkan di episode berikutnya MJF keluar dan dia merasa kecewa. Dia cerita
itu hari terbaik dalam hidupnya. Memang waktu dapat tanda tangan dari si Empang waktu itu, waktu dia masih kecil, dia ngerasa menjadi fansnya si Empang itu membuat dia kuat begitu. Setelah dia bertemu si Empang, dia cerita pokoknya memang itu hari yang terbaik buatnya, yang membuat dia tambah semangat lagi untuk menjalani hidup, yang dimana dia sering dibully sama teman-temannya. Dan dia menangis. Cerita itu. Ini membuat saya merinding nontonnya waktu itu. Lah kok dia nangis, aku kagetnya. Terus si Empang keluar. Apakah itu benar katanya? Si Empang ngerasa bersalah ketika dia bilang ini hari gak ada apa-apanya. Padahal itu hari terbaik dari MJF. MJF memang bilang itu hari terbaik buat saya. Apa terus si Empang keluar, terus apakah benar? MJF benar, sambil nunduk sambil nangis. Dia pergi keluar begitu aja. Tidak ada heel moment dari MJF pada saat itu. Nah, ini membuat orang bertanya-tanya, loh, ini MJF ngapain? Apakah ini adalah salah satu permainannya lagi? Nah, di Go Home episode itu ya, Dynamite, si Empang akhirnya keluar mau minta maaf sama yang MJF. Jadi kayak kesannya yang good guy ini, yang orang baik ini si MJF. Si Empang yang jahat yang sudah bilang kalau MJF datang waktu tanda tangan dia waktu umur 11 tahun, waktu kecil itu nggak ada apa-apanya gitu. Ini membuat MJF sakit hati dan si Empang ngerasa bersalah dan dia ngerasa dia yang jahat di sini. MJF keluar, dia minta maaf. Dia mau minta maaf salaman, MJF peluk dia, dipeluknya si Empang kaget kan, lah kok dipeluk begini. Terus aku pikir, saya mikir, lah kayaknya nggak ada match dari Revolution. Setelah itu, seperti yang orang prediksi banyak ya, MJF menendang crotch-nya, selangkangannya si Empang yang membuat si Empang langsung terjatuh. Di situ semua segmen itu isinya adalah menghajar si Empang, membuat si Empang berdarah-darah, mencekik si Empang dengan dog collar-nya, dan akhirnya diselamatkan sama Darby, Sting sama Sammy Guevara ya. Dan darah semua ada di sekujur mukanya si Empang, dan ini membuat feud-nya, match-nya semakin menarik untuk disimak di AEW Revolution. Siapakah yang akan menang? Apakah si Empang bisa membalas dendamnya? Apakah MJF akan menjadi pemenang lagi dalam feud-nya atau match-nya melawan si Empang untuk kedua kalinya? Banyak prediksi yang berkeliaran dan orang banyak juga menganggap si Empang akan menang. Ini akan jadi pembalasan dendam yang sangat manis dari si Empang untuk mengalahkan MJF yang sudah merendahkannya, yang sudah membohonginya, yang sudah memainkan perasaannya. Ini dari semua match karya yang ada di Revolution, ini match yang paling saya tunggu-tunggu. Bagaimana teman-teman semuanya? Dari semua matchnya yang paling ditunggu-tunggu yang paling mana nih? Yang mana nih matchnya? Coba komen di bawah ya. Dan match-match lain seperti Britt Baker, DMD, sama Thunder Rosa, AEW Women's World Champions ini saya tidak begitu mengikuti ya. Menurut saya kurang menarik aja. Tapi kesannya Thunder Rosa kayaknya bisa merebut championship-nya. Kita lihat aja. Dan Tag Team Championship akan jadi pertandingan yang sangat luar biasa keren ini. Jurassic Express versus Red Dragon versus Young Bucks. Dan Jade Cargill versus Tay Conti juga kurang menarik menurut saya ya. Karena memang kayak filler aja begitu untuk TBS Championship-nya. Terus juga match-nya trios match ini yang Andre Idolo, Matt Hardy, Isaiah Cassidy versus Sting, Darby Allin, and Sammy Guevara. Sebenarnya ini adalah match ini sebenarnya nggak ada. Ini kayak diada-adain gitu. Match yang sebenarnya yang sudah disiapkan untuk trios ini adalah matchnya House of Black versus Death Triangle. Pac, Rey Fenix sama Penta melawan Buddy Murphy, Brody King sama Aleister Black. Malakai Black. Tetapi sayangnya dari Death Triangle ini Rey Fenix belum sembuh dari cederanya. Jadi match yang harusnya direncanakan untuk Revolution ini dibatalkan. Mungkin ditunda sampai Rey Fenix siap ya. Akhirnya mungkin ditayangkan di episode spesialnya AEW di televisi ya. Karena untuk pay-per-view Double or Nothing masih cukup jauh nih di bulan Juni kalau nggak salah apa Juli ya. Kurang paham, saya lupa. Di video yang cukup panjang ini, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak sampai habis. Mudah-mudahan bisa sedikit memberikan penjelasan yang jelas bagi teman-teman semua yang sudah sering menonton AEW ataupun tidak menonton AEW tapi pengen nonton Revolution. Mudah-mudahan bisa membuat matchnya yang ditonton menjadi semakin menarik. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak sekali lagi. Dan semua cerita ini saya ceritakan hanya untuk teman-teman because you deserve it.